Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semua warga RT 7, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya, sebenarnya tadinya saya udah berencana ini dari akhir bulan lalu, akhir tahun lah ya, untuk bisa ada pertemuan seperti ini. Karena sebenarnya kalau secara saya udah diskusi sama Pak Juwarto, sebenarnya banyak yang mau didiskusikan gitu. Kan biasanya di pertemuan ya Pak ya gitu. Jadi karena kita nggak boleh kumpul-kumpul, jadi pakai Zoom. Ya udah, sekarang ini sebenarnya rencananya itu mau di bulan ini, cuman karena teknis yang mau dibahas juga saya belum saya susun gitu. Jadi ya udah, kita ada pertemuan aja. Tapi yang jelas tujuannya ya kalau sekarang untuk ketemu dengan Mas Sindu dan keluarga, Pak Alamsyah dan keluarga gitu. Intinya gitu. Nanyain kabarnya baik-baik atau gimana. Intinya sih itu aja sih Bapak Ibu. Jadi secara selama ini ketika ada berita bahwa yang pertama kan Mbak Serungke kena COVID itu, jadi saya udah ngubungin bidan Irma dari Puskesmas Narogong itu untuk tes, dan pokoknya untuk saya kasih kontaknya Mas Indu, dan itu nanti bidan Irma langsung mantau ya Mas Indu ya. Ya, betul Mas. Ya intinya ya, dengan karena situasi kondisinya sekarang itu waiting list, bahkan untuk tes aja itu waiting list, apalagi untuk masuk rumah sakit gitu. Jadi mereka menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah gitu. Paralel juga saya dari Pirkobar mencoba ngubungin Pirkobar, cuman memang responnya agak lambat, sangat lambat ya. Mereka juga kerepotan karena banyak pasien juga. Tapi mereka ngasih nomor handphone ya untuk kedaruratan, Mas Indur. Jadi nanti kalau ada yang kedaruratan, kalau memang misalnya bidan Irma misalnya nggak bisa atau seperti apa gitu ya, saya kasih nomornya. Saya juga belum nyoba ke yang nomor ini sih, tapi artinya ini resmi dari Pirkobar. Nanti saya forward Mas Indu intinya. Ya Mas, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Sebelum cerita atau nanti mungkin menjawab pertanyaan kalau ada, saya sebagai perwakilan Bapak Pak Alamsyah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Mas Membi sebagai Ketua RT dan juga dari seluruh warga RT 7. Terima kasih untuk bantuannya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk supportnya, karena hal-hal tersebutlah yang membuat kami juga kuat jalanin hari-hari karantina kami atau isolasi mandiri di rumah ini. Gitu. Terima kasih banyak Mas Membi bantuannya, dan juga nanti kami, kalau bisa bertemu sama Budbi dan Irma ini, kami sangat luar biasa dibantunya sama beliau. Walaupun jujur katanya antriannya banyak, tapi alhamdulillah selama ini kami diprioritaskan, Mas. Gitu. Diutamakan lah. Jadi berapa kali tes ini kami nggak pernah nunggu lama seperti itu. Jadi waktu Barungke kena itu dapat saya tes antigen itu hari Kamis minggu lalu, lapor hari Jumat, langsung diswab. Cuman karena keluarga ngantri harus sampai Selasa, akhirnya kami memutuskan mandiri karena alhamdulillah saya juga ditanggung sama kantor. Nah, setelah itu saya mulai ada gejala, hari Senin saya lapor, Selasa saya langsung disuruh tes. Begitu juga pas hari Rabu ketahuan saya positif, saya lapor bidan Irma, hari itu juga ya. Hari itu juga di hari yang sama hasil keluar, Bapak, adiknya Barungke, Mas Ukan, Sabah sama Sierra, itu langsung dites juga.
kemarin juga keluar, tadi pagi hasilnya keluar, semua positif kecuali Bapak, dan sekarang Bapak diungsikan di Hotel 88. Karena Bapak satu-satunya yang negatif, seperti itu. Di satu rumah. Iya, jadi terima kasih sekali lagi Mas Membi bantuannya, sungguh luar biasa, doanya dari Bapak-Bapak semua, dari Ibu-Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu gambaran ceritanya kemarin. Sekarang semua sudah Alhamdulillah sehat. sehat, tidak ada yang Tidak bergejala berat, nggak ada. Semua rata-rata yang mengalami gejala itu batuk, sedikit demam, dan nyeri-nyeri, badan sakit-sakit. Itu aja, tidak ada yang lebih dari itu gejalanya, alhamdulillah sampai hari ini. Nggak ada sesak nafas, nggak ada hilang penciuman atau rasa, nggak ada. Ya sudah, saya pikir baguslah, syukurlah itu ya. Saya pikir Ya, rasanya. Ada beberapa keluarga kami juga begitu ya, tapi ya akhirnya ya sembuh begitu aja. Nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya, nggak terlalu masalah. Cuman memang bagi kondisi-kondisi tertentu, bagi orang tua mungkin yang udah lebih lanjut, itu yang agak sedikit, bukan sedikit, memang itu yang paling riskan lah. Paling riskan itu memang yang, wah itu yang repot lah kalau udah berumur ya. Nah kayak kami lah. Kalau yang masih muda mah, jangan khawatir lah, lewat itu. Kalah COVID. Iya. Ya, semoga sehat-sehat aja. Ya, Ibu Alamsa tuh malah nggak ada gejala sama sekali, kaget malah. Pas ketahuan positif itu malah kaget. Iya ya. Cuman kalau memang agak panas dia dan berkelanjutan, cuman memang perlu berjaga-jaga menurut aku sih. Sebenarnya lebih baik ya kalau ada kesempatan mau ronsen paru-paru itu bagus juga sih. Kalau sedaya kelihatan agak kekhawatiran gitu ya. Iya, ya, iya Pak. Soalnya mungkin agak sedikit sehat ya, nggak apa-apa, tapi ternyata di paru-paru itu agak sudah berkembang gitu kan. Nah, tapi kalau itu bersih sih ya udah oke aja sih sebenarnya. Yang penting kita makan vitamin banyak dan makan makanan yang banyak, seperti itu sih ya udah sehat lah. Nggak ada perlu khawatir. Terima kasih. Iya. Selamat bergabung, Mbak Bu Cahyadi, Bu Nuning. Selamat bergabung. Ya silakan Bu, kalau mau ada yang mau disampaikan. Nanti ini kalau tadi kan ada yang sudah kelewat, sudah saya record. Mudah-mudahan nanti bisa ditayangin. Iya, sebenarnya saya mau kasih informasi, sebenarnya si Mulia juga anak saya, itu sebenarnya udah, dia kena ya positif ya, tapi sekitar 2 bulan lalu lah. Sekitar 2 bulan lalu. Nah, 2 bulan lalu, cuman dia kira-kira hampir tahun baru itu dia masih udah sehat ya, tapi ya karena belum cek kembali dia masih positif, sehingga kami ragu untuk tahun baru bersama. Kami tahun baru hanya via Zoom aja lah anak-anak gitu ya. Jadi ya, tapi syukur kemarin lusa itu dia cek lagi sudah positif, sudah negatif ya, syukurlah. Sebenarnya sudah tapi seperti OTG juga nggak terlalu bagaimana gitu, cuman anget-anget, batuk-batuk gitu, tapi nggak terlalu bermasalah gitu kan. Cuman ya baru bagaimana kan kami khawatir juga waktu itu. Cuman akhirnya mandiri karena dokter suruh dia mandiri karena dia tinggalnya di Kebun Jeruk kan. Di Kebun Jeruk, jadi mereka tinggal di sana ya, mereka mandiri lah, isolasi mandiri di rumah mereka gitu. Nah, sampai mereka sehat. Nah, sampai sekarang kami belum bertemu ini. Sejak itu kami nggak pernah ketemu, dan ya kalau ketemuan bicara dengan anak-anak ya via Zoom aja sih sebenarnya. Via Zoom ya udah oke lah. Nah, puji Tuhan bahwa mereka sudah sembuh. Beberapa hari yang lalu itu sama istrinya juga, Kenia, juga kena juga dia, kena positif, tapi cek kembali dan mereka sama-sama gitu. Akhirnya mereka sudah negatif saat ini. Ya itu aja sih, sebenarnya nggak perlu khawatir kalau anak-anak muda sih. Yang dikhawatirkan memang orang-orang tua itu yang agak, ya kalau kami kena ya sudahlah. Apalagi saya punya latar belakang pernah dulu sakit 2013, ya memang udah sangat beresiko sekali sih. Ya perlu hati-hatilah kalau keluar. Kami selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya,
pakai masker, double masker, pakai facial face juga gitu kan. Kalau ke pasar kemana gitu, ya bagaimanapun musuh kan nggak bisa kelihatan kan. Mau nggak mau kita harus betul-betul ini jaga baik-baik gitu kan. Jangan sampai lolos gitu kan. Kalau lolos ya yang udah tua-tua ini udah repot lah. Ya itulah mungkin ya, syukur mungkin keluarga Alamsa baik-baik, mungkin Pak Alamsa juga ya bisa mandiri cepat gitu kan, supaya jangan kena juga kan. Ya saya kira nggak apa-apa lah, anak-anak muda is okay, nggak usah terlalu khawatir, sembuh juga itu. Tapi saya kira nggak, kalau yang sudah kena nggak ada lagi mesti wajib itu ya, vaksin ya? Enggak, Pak. Iya, enggak Pak. Enggak ya, karena sudah ada vaksinnya sendiri sih soalnya. Ya, Vaksin alami ya. Perkembangannya Pak, saya baca dari Detik itu ya, penelitian di Inggris yang sudah kena itu untuk 5 bulan seharusnya dia punya antibodi selama 5 bulan setidaknya gitu. Cuman mungkin biasa kan Pak, dinamika COVID ini berubah cepat ya, maksudnya nanti ada informasi lagi saya nggak tahu, tapi artinya biasanya sih yang sudah kena sementara ini belum diprioritaskan gitu. Iya. Karena sudah membuat antibodi. Bahkan terkadang seperti teman saya yang di kantor itu dia jadi donor plasma darah gitu Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan Bu Nilo, silakan. Iya, ini juga mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang yang masih om saya dulu tinggal di RT 7. Itu juga beberapa 2 minggu yang lalu juga sempat kena itu, Bapak dan Ibu. Tapi Ibu bisa dirawat di rumah mandiri. Pak Bambangnya kebetulan pada waktu hari ke-4 karena Pak Bambang itu komorbid juga ya. Jadi dia sempat saturasinya turun dan akhirnya dirawat di rumah sakit di RSUD Pasar Rebo. Tapi juga nggak lama karena seminggu kemudian setelah dirawat dia juga langsung negatif swab-nya. Jadi sudah boleh pulang. Nah, begitu pulang ke rumah malah anaknya yang sekarang juga jadi positif gitu. Jadi mungkin pada waktu Bapak Ibu Bambang ini kena, mungkin anaknya itu masih nggak apa-apa. Sementara juga mereka swab juga negatif. Tapi setelah pasca 2 minggu kemudian, ya mungkin karena masa inkubasi tadi ya, kemudian anaknya 1 orang yang sekarang ini masih isolasi mandiri. Kebetulan karena dia sudah bekerja, jadi diurus isolasi mandiri di tempat yang berbeda gitu. Jadi mungkin ya itu ada satu cerita seperti itu. Kemudian ada cerita lagi teman saya juga kena ya, tapi dia nggak mau isolasi di tempat yang lain, dia maunya di rumah dirawat oleh istrinya. Dan puji Tuhan sih memang juga teman saya ini ternyata positifnya itu 5 hari kemudian di swab udah langsung negatif juga gitu. Jadi kita juga nggak ngerti ya kenapa bisa ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu ya. Tapi intinya sih kalau menurut teman saya yang mengurus suaminya itu, satu hal memang ketika kita menjadi positif mungkin jangan khawatir yang berlebihan. Jadi kalau kita tidak khawatir itu pasti imunisasi kita jadi naik, jadi kembali. Ya sudah, mungkin ya memang kita saatnya berdiam diri di rumah gitu ya. Jadi tetap semangat aja, jadi baik-baik aja, pasti semuanya itu akan bisa dilalui. Begitu sih Pak. Sharing dari saya. Ya. Pak Burhan, selamat bergabung. Yang lain juga. Silakan Pak Burhan ini. Bu Freddy, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sudah muncul ini wajahnya Pak Burhan. Pak Membi, saya kasih lagi masukan nih. Pak Membi, saya ngomong. Iya, sebentar. Iya, masukan aja. Selamat malam, Mbak Rungke, Pak Sindu, sehat-sehat ya. Terima kasih, Tante. Ya.
mungkin tambahan aja, memang kalau yang tadi Pak Sibarani bilang, untuk yang usia agak berhati-hati, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang masih muda-muda nih, karena saya di kantor sudah 3 kali lockdown ya, jadi ada yang kena tuh rata-rata anak muda. Nah itu rata-rata OTG. Jadi mungkin diupayakan bila ada demam langsung ke dokter aja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi ada penciuman, ada yang tidak berasa. Jadi ada beberapa hal memang saat ini yang banyak OTG. Nah, kalau untuk yang isolasi mandiri, ada beberapa teman saya itu, dia memang ada yang 1 minggu langsung negatif. Ternyata negatif itu ada ukurannya. Di situ kalau 40, dia sudah dikatakan negatif. Nah, kalau yang belum benar-benar bisa sembuh itu kalau kondisinya masih 35 aja, itu harus isolasi mandiri 35. Tapi kalau di Wisma Atlet karena penuhnya 35 itu biasanya suruh pulang ke rumah. Nah, kebetulan teman-teman saya ini memang di isolasi mandirinya di hotel dari kantor. Nah, itu dia setiap 1 minggu sekali itu dari rumah sakit Pelni yang cek. Rata-rata itu nggak ada yang 1 minggu langsung negatif. Itu anak muda. Rata-rata kemarin anak muda. Nah, kemarin ada juga yang perlu hati-hati saat ini, tifus sama DB. Nah, kemarin ada teman saya, dia awalnya dari DB. Kalau rumah sakit, biasanya kalau DB itu kan langsung PCR. Nah, kemarin sayangnya dari DB antigen dulu. Kalau rumah sakit, kalau antigen itu belum dipastikan positif. Kemungkinan dia kalau positif tapi dipastikan lagi harus PCR. Kalau di rumah sakit, kalau untuk pribadi memang sebetulnya antigen itu juga udah bisa memastikan. Jadi intinya banyak masukan-masukan yang memang saya hadapi. Intinya balik lagi tadi yang Bu Nuning bilang, kita buat imun tubuh kita tuh supaya tetap ini ya hati yang gembira lah ya. Hati yang gembira adalah obat. Walaupun memang kondisinya seperti ini, tapi tetap harus ada semangat, ada rasa mengucap syukur. Ini Mbak Rungke sama Pak Sindu beserta anak. Ya saya kemarin juga agak kaget juga ya, tapi intinya sekeluarga itu rata-rata kalau saya lihat OTG, tapi memang sekarang lagi banyak OTG. Kemarin saya agak beberapa teman yang ada yang masuk di Wisma Atlet. Pokok Wisma Atlet itu posisi di 35 itu dia diperbolehkan pulang. Tapi sebetulnya kalau tidak di posisi 40 angkanya, itu dia 35 itu bisa menular ke orang lain. Tapi kalau dia posisi 40 diperbolehkan. Jadi intinya tetap menjaga pola makan sehat. Mungkin tadi vitamin C, D, E itu banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus ya olahraga, mungkin olahraga di rumah lah ya, banyak bergerak. Itu saja dari saya, cepat sembuh Mbak Rungke, saya doakan sekeluarga. Salam buat keluarga ya. Terima kasih. Terima kasih Tante. Ya. Ada juga tambahan Bu Ferdi, ada teman saya di kantor ya. Dia itu juga dirawat di Wisma Atlet. Agak cukup lama juga, hampir sebulan di sana. Jadi suatu ketika dia swab entah yang keberapa gitu ya, karena dia cukup banyak itu swabnya bolak-balik, belum jadi negatif, tapi kemudian ya udah pasrah aja. Ternyata ya itu di posisi, jadi CT ya, itu ada nilai range itu namanya CT. Jadi nanti Mbak Rungki mungkin kalau misalkan swab lagi ada minta dilampirkan nilai CT-nya berapa gitu. Jadi indikasinya katanya kalau nilai CT-nya itu tinggi, artinya tinggi itu 40 ya. Kalau misalkan itu sampai 40 berarti itu sudah tidak menularkan. Tapi kalau CT-nya itu rendah, biasanya rendah itu di bawah 20, nah itu memungkinkan untuk
menginfeksi orang lain. Jadi bisa membahayakan karena bisa menularkan kepada orang lain. Nah, cuman ini uniknya nih, teman saya waktu itu CT-nya sudah 38. Artinya dia sudah boleh pulang begitu. Kebetulan dia juga masih punya bayi ya. Jadi dia pulang, tapi juga dia ikut protokol. Untungnya dia nggak langsung pulang ke rumah. Jadi dia ambil stay lagi di salah satu apartemen gitu yang kosong, dia tinggal di situ. Dan ternyata setelah seminggu lagi, kemudian dia tes swab lagi, CT-nya turun lagi jadi 16. Dia kan shock lagi tuh. Nah, itu udah nggak boleh lagi ketemu lagi dengan orang secara publis gitu loh. Jadi dia perpanjang lagi istirahat. Dan jadi mungkin kita juga nggak tahu penyebabnya itu kenapa ya kok bisa seperti itu katanya. Jadi cuman kita indikasinya dari situ aja. Mungkin ini juga ya lama-lama kita juga jadi tahu ya, oh ternyata seperti itu penanganannya gitu. Tapi nggak masalah juga sih. Pokoknya yang penting semangat aja Mbak Rungki ya. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf ini kan memang Zoom-nya free, jadi mungkin tersisa kira-kira paling 10 menit lagi Bu. Gitu. Maaf, jadi jadi kalau misalkan perlu yang jelas saya record, nanti mungkin di-upload di YouTube lah, mungkin yang lain kalau mau tahu kabar Mbak Rungki, Mas Hindu seperti apa kan bisa dilihat dari YouTube nanti bisa. Tapi Mbak Rungki nggak ada apa-apa kan ya, baik-baik aja ya? Baik ya. Enggak. Jadi alhamdulillah di satu rumah ini hampir semuanya tanpa gejala. Cuma memang dari awal hasil swab PCR-nya memang rata-rata CT-nya itu kemarin kayak ibu itu CT-nya di 23. Jadi walaupun tanpa gejala kita langsung pisah kamar masing-masing. Jadi walaupun kemarin itu saya positif duluan, abis itu baru ibu, kita tetap pisah kamar karena ibu saat itu CT-nya rendah banget. Jadi disuruh pisah kamar sama bidan Irmanya. Dan setelah itu baru Pak Sindu yang ini positif, dan hari ini keluar Uken sama anak-anak Sierra Sabas. Tapi kalau dari puskesmas sendiri memang tidak ada keterangan CT-nya. Kalau tes dari RSUD emang nggak ada CT-nya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kecuali kalau kita memang, kecuali kalau kita tesnya mandiri, rumah sakit atau lewat lab itu CT-nya ada. Ada. Kelihatannya. Iya, memang suka beda-beda sih. Tapi katanya kalau diminta bisa sih katanya. Ya mungkin nanti coba kita tanya juga. Sebenarnya kemarin yang agak deg-degan karena saya punya sejarah jantung, sudah pasang ring kan, pernah kena pneumonia juga. Jadi sebenarnya kemarin semua agak waspada, termasuk bidan Irma itu yang selalu minta saya update saturasi oksigen. Itu setiap hari minta tolong diupdate, karena kalau ada apa-apa bidan Irmanya akan coba carikan rumah sakit kemarin. Tapi alhamdulillah sampai hari ini semuanya normal. Alhamdulillah nggak ada yang menurun lah kondisinya. Iya, dijaga makanannya supaya tetap semangat lah. Yang penting memang dari makanan ya. Makanan. Oke, terima kasih juga yang kemarin itu dari bansosnya dari sebenarnya kan kalau di RT 7 sebenarnya di RT lain juga kan kalau bansos itu kadang ada yang dikelola sama RT gitu ya. Jadi ada kalau di RT 7 yang ngambil itu cuma sedikit. Nah diantaranya ada satu punya Pasinaga itu memang nggak diambil. Nah dan dari bulan-bulan sebelumnya memang dibagikan lah kepada yang mungkin belum dapat. Jadi kemarin itu yang bansosnya yang dari Pasinaga, Mas Hindu, yang dari bagiannya Pasinaga. Jadi saya terima kasih banyak Mas RT lain. Kalau Pak Fona, Gaby udah sehat ya? Saya dengar dulu gimana, sehat Pak ya? Iya. Udah. Malah udah mulai ngebius orang lagi ya. Sudah mulai kerja lagi. Iya, udah kerja ya.
Iyalah. Iya, nanti Mbak Rungki Baguslah, sama Pak syukurlah. Windu kalau misalkan ada perlu-perlu apa, jangan sungkan-sungkan aja, info aja ke kita Iya. ya. Makasih. Iya, Bu Ibu Nunung. juga ada ini. Ini ya, sekalian juga saya Ayo, Dok. bicara di sini memang Satgas Covid yang kemarin kan memang harus ditunjuk dari kelurahan. Saya sudah berbicara dengan Bu Cahyadi, saya minta tolong ke Bu Cahyadi jadi Satgas Covid kesejahteraan gitu, kesejahteraan. Jadi kalau memang ada apa-apa mungkin satu pintu lebih terkoordinir nanti dibantu ke Bu Cahyadi gitu pada warga yang lain kalau mau bantu, dan sebaliknya kalau mau butuh bantuan ya boleh direct juga boleh, tapi kalau memang supaya lebih terkoordinir gitu misalnya ke Bu Cahyadi gitu. Iya. Terima kasih banyak Mas, sekali lagi Mas. Bergabung Pak Nggak ada Marwan. habis-habisnya nih kita ngucapin terima kasih, nggak ada habis-habisnya nih. Iya. Udah banyak dibantu. Makasih banyak banget yang ngirimin makanan. Terima kasih banyak. Oh iya, ini Mbak Rungke ada masukan juga sedikit ya. Ini pengalaman kakakku. Kakakku kan satu keluarga juga kena positif. Nah itu hasil dari swab itu kan ada nilai CR itu. Nah untuk menaikkan CR itu, pengalaman kakakku dia meminum jus nanas. Tapi kan tidak semua orang ini ya tidak semua orang bisa gitu ya makan itu nanas. Tapi ini pengalaman kakakku itu dia dari 28 dia rutin minum jus nanas, bisa langsung cepat naik itu di 1 minggu selanjutnya itu bisa sampai naik sampai 35-36. Itu pengalaman kakakku ya. Hanya masukan aja. Seandainya keluarga Barung kayak tidak bermasalah dengan nanas, nanti kalau misalnya Barung kayak perlu bisa saya bantu dan ibu-ibu PKK yang lain bisa bantu untuk mencarikannya. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Nanti kalau ada apa-apa tinggal di grup aja. Kalau misalnya perlu apa biar kita semua saling membantu. Iya Ibu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya ini saya ngelihat waktunya paling tinggal kira-kira 5 menit lagi. Mohon maaf kalau memang cuman sebentar ya Bapak Ibu, karena memang Zoom saya bukan Zoom yang pro, jadi yang free memang dibatasi biasanya. Kalau perlu lagi nggak apa-apa Mas, bisa sambung nanti pakai akun saya. Ya, sebenarnya saya kalau ada Microsoft Team saya punya dari kantor gitu akunnya, cuman kayaknya malah jadi ribet lagi takutnya yang lain. Ribet nanti nggak apa-apa lah. Iya, jadi paling saya bawa aja kepada warga semuanya gitu supaya ya disiplin 3M itu salah satunya ya, memang sambil kita mungkin menunggu vaksin mungkin gitu ya. Kalau memang ada nanti yang mau mendaftar lagi, kemarin saya sempat ditawari lagi oleh para pengurus RW, saya nggak tahu mungkin, cuman memang jadwal kapan divaksinnya juga masih belum ada jadwal kepastiannya sih, karena memang yang saat ini itu yang tenaga kesehatan dulu yang kemarin saya sempat cek, misalnya seperti Mbak Gaby, karena tenaga kesehatannya NIK-nya udah terdaftar yang penerima vaksin yang pertama. Ya. Oke, kalau begitu ya, saya kira. Ya, saya kira cukup ya Pak ya, supaya mungkin keluarga Mas Hindu, Mbak Rungki juga istirahat ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
saya rasa cukup sekian. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Cukup ya. Salam sehat. Halo Pak, Ya. salam sehat Pak Marwan. Salam sehat Pak Marwan. Ya. Ya. Oh ini ada yang baru gabung. Ada yang baru gabung ini. Oke ya, itu Iya. kita selesai ya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, Pak. Terima kasih Ya. banyak semuanya. Wah, Ya. Sama. saya baru masuk nih. Iya, Ibu, maaf ini karena memang Zoom saya Udah selesai ya? Iya. Udah selesai, udah mau kedip-kedip. Iya, karena Zoom saya memang yang bukan yang apa Sehat. yang pro, jadi bentar lagi pasti. Oh gitu. Iya, mohon Bukannya maaf. bisa dini lagi. Ibu-ibu gimana, pada sehat Bapak? Ya. Mudah-mudahan yang sakit pada sembuh sudah ya. Ya. Ini saya lagi Nanti- jaga Umi. Lagi Oh, jaga ya. Umi di Bogor. Ya. Oh iya. Ya ampun, baru mau kangen-kangenan nih. Bu Sam, nanti saya rekamannya saya upload di YouTube, Insya Allah. Oke. Gitu, Makasih. kalau memang ini, mohon maaf, Ya, mohon maaf ini. Terima kasih semuanya. Oh Bu, Pak, Oh. Bapak, Ibu. Maaf lahir batin semuanya Ibu Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.